Berikut saya akan sampaikan cara penggunaan aplikasi untuk jenis usaha jasa ekspedisi atau transportasi. Aplikasi ini adalah aplikasi yang kompatibel dengan Google Sheet, tapi bisa digunakan juga di Excel. Oke, kita langsung saja. Kita bisa mulai dengan mengisikan data usaha terlebih dahulu. Jadi di sini data usaha yang kita isikan, ini kita bisa isikan tanggal awal periodenya. Ya, ini isikan tanggal 1 Januari. Tahunnya bebas. Dan pengisiannya perhatikan di sini, kita tidak mengisi Selasa kemudian 1 Januari, tapi kita mengisinya tanggal 1 Januari 19 ya, seperti itu, atau 1 Januari pakai Y belakangnya ya. Itu kita enter, dia akan berubah otomatis menjadi hari Selasa tanggal 1 Januari. Dan harus mulai dari tanggal 1 Januari. Tidak bisa 1 Februari, Maret, karena ini pembukuannya sudah di-set sesuai standar akuntansi Indonesia. Kemudian kita bisa isikan namanya di sini, ya, nama usahanya, kemudian data lainnya, karena data ini akan digunakan sebagai judul di laporan ataupun tanda terima. Kemudian kita bisa mengisikan data yang digunakan untuk penyusutan. Di sini ada 4 kategori penyusutan. Kita bisa mengisikan data defaultnya, di sini masa manfaatnya berapa tahun, kemudian nilainya susut berapa persen. Jadi di akhir masa manfaat itu nilainya tinggal berapa persen. Bagi contoh ini kantor, misalnya 4 tahun, jadi setelah 4 tahun nilainya hanya tinggal 10%, ditulis di sini ya. Ini bisa dirubah-rubah sesuai usaha teman-teman. Setelah itu kita bisa masuk ke daftar pelanggan ya. Jadi kalau kita masukkan ke daftar pelanggan, kita bisa mengisikan nama pelanggannya, kemudian kategorinya apa di sini. Ya, ini bebas sebenarnya. Jadi tinggal diisikan, dan dengan mengisikan data pelanggan di sini, itu kita bisa punya kemampuan untuk men-track kalau mereka punya piutang. Karena dasar dari data pelanggan ini, kita bisa melihat piutang mereka. Ya, di sini bisa terlihat kalau ada piutang, kemudian sudah dibayar, kemudian sisanya tinggal berapa. Setelah itu kita bisa masuk ke daftar supplier ya. Jadi daftar supplier juga sama. Kita bisa mengisikan nama-namanya di sini untuk nanti kita bisa men-track utang yang kita punyai terhadap supplier tersebut. Setelah itu kita bisa mengisikan data nomor dokumen. Ya, data nomor dokumen ini diperlukan untuk referensi dari pembuatan tanda terima, yaitu tanda terima invoice dan tanda terima kwitansi. Jadi nomornya kita isikan di sini. Nanti nomor ini akan menjadi pilihan di modul penjualan dan penerimaan pengeluaran untuk kemudian kita bisa cetak kalau memang diperlukan. Ya, jadi kalau kita masuk ke bagian faktur penjualan misalnya atau invoice, kita bisa melihat ya, kita bisa memilih nomor fakturnya di sini ya, dan nanti kita bisa melihat invoice ini akan menampilkan data yang berhubungan dengan transaksi tersebut, di mana data itu kita sudah isikan di menu penjualan sebelumnya. Oke, setelah itu masuk ke daftar akun keuangan. Daftar akun keuangan ini hubungannya adalah dengan kategori-kategori di laporan keuangan. Ya, jadi dan karena ini versi awam akuntansi, masing-masing kategori ini punya rumus yang berbeda-beda. Jadi teman-teman tidak bisa mengganti ini yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam artian sebagai sini untuk rekening bank atau cash itu hanya disediakan 5. Jadi tidak bisa kemudian yang ke-6 ini kemudian teman-teman ganti menjadi rekening bank juga, ataupun melakukan insert ya. Itu tidak bisa karena rumusnya berbeda, masing-masing baris ini sudah ada rumusnya. Yang bisa teman-teman lakukan hanya mengganti penamaannya saja. Ya, kalau memang
contoh inventaris kantor mau diganti menjadi inventaris kantor / inventaris operasional dan lain-lain ya. Itu penamaan bisa diganti. Dan tidak bisa diganti adalah peruntukan yang berbeda. Ya. Di bagian atas itu adalah bagian kategori neraca, bagian bawah adalah kategori laba rugi. Di sini teman-teman bisa mengganti penamaan ini untuk pendapatan, misalnya jasa pengiriman, penyewaan, travel. Jadi aplikasi memang dibuat untuk mengakomodasi transaksi yang berkaitan dengan ekspedisi atau transportasi. Jadi tidak dibatasi hanya ekspedisi tertentu atau transportasi travel tertentu ya. Jadi ini bisa digunakan untuk semuanya. Oke, berikutnya. Oh, tadi ada yang satu lagi. Di sini ada penamaan yang disebut dengan biaya variabel. Biaya variabel itu berhubungan, oke, dilihat sini ya, berhubungan dengan biaya-biaya yang keluar dan berkaitan langsung dengan ekspedisi atau travel tersebut. Seperti contohnya biaya supir pada saat perjalanan, biaya bensin, dan lain-lain ya. Jadi, kalau mobil atau kendaraan tidak berjalan, otomatis biayanya tidak keluar, makanya disebutnya variabel. Kemudian di bawahnya ada biaya tetap. Oke, kemudian kita berikutnya, setup berikutnya adalah daftar aset. Oke. Oke, di sini yang diisikan adalah aset yang dibeli sebelum tahun pembukuannya. Tadi kan pembukuannya adalah tahun 2019. Jadi yang diisikan di sini adalah data dari aset yang dibeli sebelum tahun 2019. Maka perhatikan di contohnya di sini semua tahun atau tanggal 2018. Diisi tahun 2017, 2016 tidak ada masalah. Kemudian harga belinya, kemudian kategorinya bisa dipilih di sini. Setelah itu teman-teman bisa masuk ke daftar atau setup yang berkaitan dengan ekspedisi atau transportasinya. Jadi di sini kita bisa masuk ke daftar layanan ya. Jadi layanan yang diberikan apa saja. Itu kita bisa definisikan di sini. Ya, sebagai jasa pengiriman, jasa penyewaan ya. Jadi jasa lain ini adalah lebih detail dari kategori pendapatannya. Ya, dan ini karena saya contohnya adalah untuk bisnis yang berkaitan, makanya ini saya isikan juga itu jasa-jasa yang ya apakah ekspedisi, transportasi, ataupun travel, ataupun dokumen, handling itu saya masukkan di sini semua. Ya. Oke, itu untuk jasa layanan. Berikutnya adalah daftar kendaraan. Kalau teman-teman mengelola armada sendiri, teman-teman bisa mengisikan daftar kendaraan di sini. Ya, di sini bisa diisikan, dan di sini kenapa ada kapasitas penumpang? Kalau memang ini seperti saya sampaikan tadi, ini digabung antara transportasi dan ekspedisi. Jadi kalau usaha ekspedisi saja, mungkin kapasitas penumpangnya tidak perlu diisi. Hanya diisi adalah misal paket berapa satuan paketnya berapa, kemudian unitnya apa 2.500 kg atau 15.000 kg. Ini misalnya 15 ton, 2,5 ton ya. Jadi bisa diisikan seperti itu. Kemudian setelah setup kendaraan, teman-teman bisa kemudian mengisikan daftar trip atau project. Daftar trip atau project ini bisa teman-teman isikan di depan atau pada saat ada transaksinya. Ya, di sini tidak ada yang baku penulisannya harus gimana, tapi di sini bisa diisikan misalnya trip 1 ataupun project 1 kalau misalnya berkaitan dengan ekspor impor dan selain tracking ada juga handlingnya, dan di sini juga bisa diisikan asal atau projectnya. Kalau hanya project saja bisa misalnya travel semua tujuan, di sini contohnya, atau kemudian hanya project ekspor impor saja. Kalau misalnya berhubungan dengan asal dan tujuan bisa ditulis Jakarta Surabaya, Surabaya Jakarta, bebas ya. Jadi bisa dilihat file contohnya agar teman-teman ada gambaran. Oke, itu untuk bagian setup.